Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari kembali? Masya Allah. Nah, Bang, Masya Allah. barusan ini saya baca berita sedih ketika Al-Quran di Stockholm dibakar. Dan pengadilannya bilang nggak apa-apa itu, nggak melanggar hukum di Stockholm. Ini kan menandakan bahwa umat Islam dunia ini sedang diuji. Dan nampaknya ujian ini bukan hanya urusan ikon pembakaran Quran. Ya, untung ada Turki yang menjadi anggota NATO ya, tapi nampaknya pun di tengah gejolak dunia ini menjadi sebuah permasalahan. Nampaknya banyak sekali umat Islam mundur di tengah bangsa-bangsa dunia sekarang ini. Belum lagi urusan ekonomi yang nampaknya kita masih bergantung kepada dolar. Walaupun hari ini dikabarkan dedolarisasi sedang terjadi. Kemana arah umat ini, Bang? Mungkin bisa memberikan pencerahan buat kita semua, Bang. Silakan, Bang Ihsanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. 2020 Special Driving Right mencatat bobot dolar pada mata uang IMF sebesar 52%. Per Agustus 2022, 2 tahun kemudian, bobot dolar pada Special Driving Right menurun menjadi 43%. Di awalnya yuan renminbi cuma bergerak 10%. Sekarang seperti yang saya bilang berkali-kali, dia sudah mencapai 12%. Jadi artinya penurunan bobot dolar Amerika terhadap Special Driving Rights itu jatuh sekitar 10%-an. Pada saat yang sama, peningkatan yuan renminbi 10% gitu. Itu kelihatan terjadi hubungan signifikan antara menurunnya dolar dengan meningkatnya yuan renminbi. Itu satu ya. Yang kedua, sebenarnya ketika kita bicara dedolarisasi, kita bicara dari mulai Black Monday 24 Agustus 2015 ketika pasar modal Shanghai diserang sampai akhirnya perang Ukraina di Februari 2022 kemarin. Nah, itu makin menegaskan dolar makin ditinggalkan. Nah, dalam satu tahun lebih ini geliat Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ditambah dengan Arab Saudi dan beberapa negara lain itu makin kuat meninggalkan dolar. Sementara Indonesia juga sudah mulai meninggalkan, tepatnya bukan meninggalkan, meminimalkan penggunaan dolar itu sejak 2018 dengan menggunakan apa yang disebut sebagai bilateral swap atau kemudian local currency transaction atau local currency settlement, penyelesaian transaksi hanya dengan dua mata uang tapi dengan merujuk berapa nilai tukar yang muncul di belakang itu. Nah, di situ larinya mereka ke tidak lagi pada patokan nilai dolar, tapi pada patokan harga emas. Nah, di sana sesungguhnya pelan-pelan ada pengakuan bahwa penggunaan dinar dirham itu akhirnya suka tidak suka dianggap tetap sebagai patokan, walaupun pada cerita Juli 1971 oleh Amerika ditinggalkan patokan itu, gitu. Bretton Woods itu ditinggalkan. Apa poinnya? Lagi-lagi dunia suka tidak suka, setuju tidak setuju, walaupun mentangnya itu tunduk pada ajaran Islam. Gitu enggak kalau. Dan ini media-media Amerika tuh sampai menegaskan 2,5 bulan lagi dolar ini akan rontok gitu kan, 22 Agustus katanya spesifik kali. Apa benar itu, Bang? Jack Ricard itu dikatakan oleh Jack Ricard. Kalau Jack Ricard lah yang jadi dalam referensi dalam kepustakaan saya, kepustakaan dan referensi saya, Ricard ini adalah penulis yang mendalam sekali soal apa yang disebut dengan financial war. Jadi saya memahami financial war, salah satu referensi utama saya gitu ya, itu Ricard ini gitu. Nah, di dalam dan saya baru saja selesai saya menulis. Bicara tentang financial war itu berarti pertarungan mata uang masing-masing negara
dalam rangka memenangkan perang dagang atau sekaligus perang mata uang. Dan ada biaya di dalamnya, biaya untuk melakukan transaksi falas itu sendiri gitu. Selisih antar mata uang dalam rangka memainkan perdagangan internasional. Nah, ketika Ricard menulis bahwa 22 Agustus akan menjadi puncak, itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah bagaimana BRIC melakukan pertemuan tahunan dan akan tegas-tegas memastikan meninggalkan dolar gitu, dedolarisasi. Tapi belum lama ini juga atas tekanan Amerika, Afrika Selatan nggak berani menjadi tuan rumah BRICS. Iya, kan pindah kata kemana kira-kira? Apa dia di India atau di mana? Atau nggak bisa juga tuh? Bagaimana, Bang? Kalau saya melihatnya karena saya ngeliatin gini, pertarungan yang sedang muncul ini kan seperti desain berpikir saya di Bangsa Terbelah itu, ini kan akumulasi dari perang dagang, perang nilai tukar, perang informasi teknologi komunikasi, perang sistem ekonomi, dan berujung pada perang militer. Jadi kalau diringkas, perang militer untuk ekonomi, perang ekonomi untuk militer. Kalau diringkaskan begitu, seperti pernyataan saya pada beberapa petinggi di beberapa tahun lalu, sekitar 10 tahun lalu sampai 5 tahun lalu gitu ya. Kalau kita ngelihatnya begitu berpikirnya, maka yang memiliki daya tawar tinggi akan tegas-tegas menunjukkan melakukan perlawanan terhadap Amerika. Siapa yang memiliki nilai daya tawar tinggi? Dari 2004 sampai dengan 2022, pernyataan Amerika tentang musuh-musuhnya itu memang tidak termasuk Afrika Selatan. Tidak termasuk Afrika Selatan. Jadi selama 18-19 tahun ini, yang dinyatakan sebagai musuh Amerika itu ya 4 negara itu, ditambah dengan Suriah, ditambah dengan Venezuela atau Brazil gitu. Siapa itu? Yaitu tadi Rusia, Cina, Rusia, Korea Utara, Iran. itu sudah sejak 2004 ketika namanya Amerika merasa betul sebagai single global power gitu. Tugas mereka kayak gitu. Ini kok gini sih, kok malah jadi muncul nih perlawanan ini akibat jatuh ke bus kayak gini nih, betul-betul muncul perlawanan gitu. Maka di 2008 terbukti mereka kalah perang dagang. Terus berlanjut hingga sekarang. Nah, kalau kemudian Afrika Selatan tidak berani menjadi tuan rumah BRICS, maka pindahnya ke salah satu negara itu tadi aja, pilih aja apakah di Brazil, apakah di Rusia, bisa juga di India. Karena India juga diam-diam tidak mau ikut-ikutan terus-menerus pada Amerika. Kenapa? Karena India merasa juga perkembangan teknologi dia juga luar biasa cepat gitu. Bahkan dalam kajian ekonomian beberapa ekonom menyebut pesaing Cina sebenarnya India gitu. Karena sesungguhnya Amerika sudah tidak lagi punya daya untuk menghadapi Cina disebabkan beberapa faktor, misalnya pada nilai tukar. Dan nanti kalau ditinggalkan, jumlah pasar yang meninggalkan Amerika tuh lebih dari sekitar 60% gitu. Luar biasa. Ini apa ya? Di tengah-tengah apa ya, orang berpikir tentang mata uang dunia ini kan sering Bang Ihsanuddin Nursi mengingatkan tentang dunia kesehatan pula, berbarengan dengan itu dunia chip yang nampaknya menjadi literasi Menteri Kesehatan baru-baru ini ketika Bill Gates dan Melinda ini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tengah Elon Musk yang sedang menciptakan chip masuk kepala. Sebuah sistem kesehatan yang ini kan paling susah sebenarnya sebuah negara ini mengaccept sebuah sistem kesehatan luar negeri. Apa yang terjadi dengan Indonesia yang akan menerima pengarahan dari luar atau bagaimana, Bang? Saya dengar pertanyaan Ihsan Talib ini senyum-senyum. Itu dia. Karena akan dihadapi oleh, ya mungkin kan nanti merembet ini ke BPJS dan lain-lain itu. Alkisah, apa akan terjadi ini? Saya senyum-senyum karena mungkin 99% orang Indonesia menolak kajian saya gitu ya. 99%. Harus ada pengingat selalu harus ada pengingat. Tapi saya bilang 99% mungkin orang Indonesia menolak kajian saya gitu. Mungkin 1% yang betul-betul dekat dengan saya dan akhirnya saya bisa membuktikan, mereka menyatakan
benar ya. Saya bilang kenapa mesti pakai? Ya memang benar kok. Ya persoalan Anda mau tidak mau terima dan mengakui cara berpikir mereka ya silakan. Tapi paling tidak begini ya, pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV dan Ihsan Talib serta para sahabat saya yang setia mendengar saya tiap pagi, karena saya itu betul yang mengikuti Selasa pagi ini bukan banyak sekali. Banyak sekali. Paling tidak di 27 negara sedang mengikuti nih. Ada yang tengah malam di Eropa maupun siang hari di belahan Australia, Amerika sore ini. Oke, saya mulai dengan yang namanya bagaimana pertemuan Bilderberg di 96 dan 97, lalu kemudian pertemuan Bilderberg di beberapa tempat sampai akhirnya mereka melakukan simulasi pandemi global di Johns Hopkins University. Dan itu saya tulis dengan baik di bangsa terbelah. Iya, saya tulis dengan baik. Bahkan kemudian saya tuang dalam artikel saya virus corona dan perang ekonomi pada 27 Januari 2020 yang berujung pada persoalan bagaimana mereka akan terus-menerus melakukan apa yang saya sebut sebagai mendikte dunia. Karena bagi mereka adalah pentingnya berlaku apa yang disebut dengan New World Order atau One World Governance. Ya pernah di Rasil juga pernah saya sampaikan tentang pertemuan Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu dan Bolsonaro di Yerusalem untuk menyatakan bahwa Yerusalem adalah pusat spiritual bumi, lalu pusat pemerintahan adalah Washington, pusat kerajaan adalah London. Itu kan artinya mereka sudah menyatakan bahwa sesungguhnya nanti pusat keuangan tidak lain tidak bukan di Amerika, dan itu berarti cuma one world currency. One world currency. Jadi satu currency mata uang tunggal dunia, dan kalau mata uang tunggal dunia berarti kan pertarungannya berdasarkan basis digital. Itu kan berarti mereka hendak menyatakan bahwa tidak ada mata uang yang lain berlaku kecuali tunduk pada aturan mereka. Dan itu berarti mereka sudah berpikir jauh tentang penguasaan teknologi sebagai satu-satunya cara gitu ya untuk mendikte seluruh masyarakat dunia, ketemu dengan apa yang saya sebut pada kajiannya Texa Mars, Human Universal Control gitu. Jadi kontrol pengendalian manusia secara universal berbasis teknologi yang sesungguhnya ujung-ujungnya adalah persoalan keyakinan, persoalan agama gitu. Oh, ini merusak semuanya. Ketemunya adalah soal single eye. Single eye ini, si mata satu ini. Dan saya khawatir, saya terus terang saja, kekhawatiran saya adalah ini orang-orang yang menolak kajian saya gitu ya, itu jadi korban mereka. Saya khawatir betul gitu jadi korban. Karena memang saya lihat beberapa yang menolak kajian saya jadi korban. Maafkan saya kalau saya sambil senyum. Kenapa? Kan saya bilang saya dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya dalam rangka kul haqqa wa lakana muron. Saya dalam rangka Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batilan batilan warzuqna tinaba. Saya dalam rangka itu. Tapi Anda punya pilihan kok dalam hidup, sama seperti la ikraha fid din qad tabayyana rus gitu kan? Itu kan artinya Anda dipersilakan memilih apakah Anda mengambil Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan atau Anda mengambil petunjuk kehidupan dari tempat lain. Itu pilihannya di Anda sendiri gitu. Nah, saya mencoba memberi petunjuk dengan model bagaimana Al-Quran memandang peta-peta masalah itu secara lebih, saya ingin mengatakan secara lebih lengkap, rinci dan detail. Contoh sederhana begini. Saya mencoba menelusuri kata takaran dan timbangan dengan ukuran-ukuran. Aku jadikan segala sesuatu, setiap sesuatu dengan ukurannya. Kalau Allah menyatakan segala sesuatu diciptakan dengan ukuran, berarti ukuran itu teraplikasi dalam takaran dan timbangan. Kalau dia takaran dan timbangan ketika masuk ke dalam transaksi, itu berarti mata uang. Kalau dia masuk ke dalam mata uang, berarti harus ada mata uang yang betul-betul sifatnya ukur. Iya, berarti ada mata uang yang betul-betul sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran. Artinya tidak boleh riba, gitu loh. Tidak boleh serakah, harus tetap jujur. Apaan itu ya? Saya telusuri dari situ, saya menemukan kata dirham dan dinar. Di era Yusuf sudah ada kata dinar. Di era sebelumnya di Nabi Musa sudah ada kata dirham gitu.
Dia itu Al-Quran. Itu Al-Quran artinya sesungguhnya kalau ceritanya begitu ketika orang masuk ke dalam mata uang digital currency nanti berhubungan dengan yang namanya kesehatan, itu artinya kan mereka ngebangun sistem persepsi berlapis. Jadi manusia sudah dibohongin dengan uang kertas dalam bangunan persepsi berbasis otoritas, kepercayaan pada otoritas gitu ya. Dibangun dengan mimpi-mimpi kepercayaan. Sekarang dibangun lagi mimpinya lewat yang namanya sistem transaksi berbasis digital. Yang digitalnya adalah teknologi mereka, yang standarnya mereka tentukan. Lalu rujukan digitalnya adalah standar berdasarkan kekayaan mereka tentukan. Coba berapa persepsi itu dibangun di situ? Ada 3 berarti itu. Nah, itu artinya mereka sungguh-sungguh sedang menciptakan mimpi berdasarkan pikiran-pikiran mereka gitu kalau melihatnya. Itu makanya diperlukan pengendalian manusia. Muncul yang saya viralkan misalnya tentang bagaimana Bill Gates mempatenkan tentang penggunaan aktivitas tubuh manusia dalam rangka mengontrol tubuh manusia. Muncul patennya juga sekarang sudah dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia kerjasama dengan Deutsche Telekomnya Jerman dalam rangka membangun nanti seperti satu sehat, one health itu. Nah, saya terkejut kalau banyak kemudian orang cerdas, Muslim cerdas cendekia di Indonesia itu bukan sekedar tidak percaya sama saya, sinis gitu loh. Dan meresponnya dengan sinis. Saya enjoy menikmati sinisnya, tapi sayangnya sinisnya dia tidak bisa ngebantah saya dengan data. Saya ulang, sinis dia terhadap saya nggak bisa ngebantah dengan data dan tidak bisa ngebantah dengan bukti-bukti. Jadi misalnya begini, ketika kita bicara tentang penggunaan COVID dan vaksin merujuk pada ketentuan-ketentuan yang pernah diberlakukan di dunia. Kenapa cocok sama tulisannya grid risetnya close swab ya? Apa urusannya dengan close swab gitu loh? Kenapa close swab bisa menuliskan? Sementara siapa close swab? Kan kita, jadi kalau berbicara dalam perspektif sosiologi, misalnya ilmu sosial, seseorang ketika melihat pemikiran seseorang, ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah lihat latar belakang pemikiran orang itu, background assumption-nya apa. Lalu kemudian lihat kepentingan dia, domain assumption-nya apa. Itu harus diteliti sampai sebegitu jauh. Nah, ketika kita menelusuri misalnya kalau swab siapa, meritokrasi sosial kayak apa, lalu kemudian saya ikuti pertemuan misalnya pada amandemen International Health Regulation 2005 pada 2022 itu siapa itu kelihatan. Lalu saya coba konfirmasikan dengan yang namanya pertemuan Bilderberg 2022 sama. Subhanallah, saya dapetin itu gitu loh. Ada titik-titik temu di mana ya orang boleh menuding saya sebagai konspirasi, tetapi kan saya pakai data, saya kan pakai bukti. Mestinya kalau Anda membantah saya, bantahlah dengan data, bantahlah dengan bukti gitu loh, dan bantahlah dengan pemikiran. Bukan cuma sekedar membantah dengan opini. Kalau bantah dengan opini, ya itu sama yang seperti disebut dalam Al-Quran, sair dengan sair. Ya kalah lah sair yang tanpa data sama bukti. Luar biasa. Ini Bang, berbarengan dengan New World Order yang tadi Bang Ihsanuddin Nursi lihat. Kemarin ini kita baru lihat parade besar-besaran LGBTQ di Amerika dengan peneng hak asasi manusia. Biden menyambut di istananya lah. Nah, dan ini menyebar ke seluruh dunia. Yang jadi ribet kita tuh harus punya kerja baru buat mengertikan para remaja, anak, tetangga, pemuda Indonesia tentang LGBTQ, dan sementara persepsi ini sudah masuk ke sebagian masyarakat Indonesia tentang ini kan urusan hak asasi manusia. Ini apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ingin ingatkan para pendengar kita yang baiknya berpengaruh kepada lingkungannya juga dari dengar radio Silaturahim ini? Silakan Bang. Ya, kalau dulu kan Saddam Gomorrah sedikit dilaknat kelar. Ini kan sedunia Bang. Gimana? Iya, oke. Ini tapi cocok dengan hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini bagian dari perang akhir zaman. Jadi kalau pakai hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah, ini pas gitu. Pas banget tuh. Begini ya ceritanya pas. Nah, yang saya mau bilang pas, yang pertama begini. Cerita-cerita tentang LGBT adalah wujud konkret yang mereka canangkan pada tahun 96-97 ketika mereka melihat Islam sebagai satu-satunya musuh dalam peradaban. Cuma Islam dan untuk memerangi Islam itu
hanya dengan hak asasi manusia, konteks hak asasi manusia itu macam-macam. Bisa termasuk misalnya LGBTQ, salah satunya. Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu karena sifatnya mutlak, apalagi kalau mutlak, dan karena itu saya heran dengan sejumlah kaum cerdas cendekia Muslim di Indonesia yang terkagum-kagum dengan hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 2002. Saya heran gitu. Wih, hebat banget mereka ya. Mereka nggak belajar betul buat tentang perang pemikiran itu gitu. Nah, saya terusin dulu soal itunya. Kalau kita melihat dari perang peradaban yang mereka sudah cetuskan pada 96-97, maka wujud konkretnya adalah bagaimana mereka kemudian memasarkan, membuat kebijakan tentang peperangan itu. Jadi kalau dalam Bangsa Terbelah kedua buku saya menstrukturkan itu. Siapa pembuat kebijakan, siapa kemudian penegaknya, siapa propagandisnya, siapa kemudian pengontrolnya, siapa kemudian korbannya, targetnya. Itu saya strukturkan sedemikian rupa gitu ya. Nanti Akhi Hasan Thalib bisa membuktikan siapa tokoh-tokoh Indonesia yang merupakan bagian dari cerita itu. Itu bisa kelihatan karena saya strukturkan. Nah, begitu saya strukturkan itu kelihatan ternyata memang mereka memainkan peran sedemikian rupa gitu ya dalam rangka memasarkan, dalam rangka mempropagandakan perlawanan terhadap ajaran Islam. Kan ini saya berulang kali menyebutnya pada Al-Baqarah 120 ini rujukannya. Walan tadu'an ka Yahuda Nasara hatta milatahum hatta tatabi'a ala milatahum. Kan begitu berkali-kali saya menyebutnya. Jadi artinya memang mereka tidak akan pernah berhenti. Artinya sesungguhnya kalau mereka melakukan kayak gitu berarti mereka sedang melawan ketentuan-ketentuan yang diciptakan oleh Allah, bahwa enggak kok, Allah memang salah dalam menciptakan manusia sehingga si perempuan bisa menjadi lelaki, si lelaki menjadi perempuan, atau kemudian mereka bisa menjadi transgender gitu. Kalau gitu asani takwimnya di mana dong? Khalaqal insana fi ahsani takwim gitu. Itu kan nggak dapat itu. Nggak dapat itu. Jadi kalau dibilang khalaqal insana fi ahsani takwim gitu ya, sampai ada doanya Robbi anjilni munjalan mubarakan atau khairu munzilin gitu kan. Itu kan mustahil kalau manusia itu menjadi binatang gitu. Wong binatang aja bisa membedakan mana yang lelaki, mana yang perempuan. Binatang saja bisa membedakan mana yang lelaki, mana yang perempuan, mana yang betina, mana yang jantan gitu. Yang betina tidak akan pernah mencari yang betina, yang jantan tidak akan pernah mencari yang jantan. Gimana? Atau kemudian yang betina bisa jadi jantan, yang jantan bisa jadi betina. Kan mustahil. Itu kan berarti dia lebih rendah. Lebih rendah dari binatang kalau kayak gitu kalau dia. Dan itu tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Karena memang sejak awal manusia diciptakan dalam tempat yang terbaik. Dalam cerita penciptaan manusia, 6 masa Allah menciptakan alam semesta, masa berikutnya adalah Allah menciptakan manusia dalam tempat yang terbaik, dalam posisi yang terbaik. Jadi kalau ada LGBT, dia sedang melakukan perlawanan. Nah, apakah kita bagian dari masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap keputusan Allah? Kan mustahil kita melakukan itu gitu. Itu yang ketiga. Yang argumen-argumen itu bisa, kalau ada orang bilang itu kodrati, takdir. Iya, iya, dengan argumen HAM, argumen macam-macam, ya belajar dulu deh dengan baik gitu loh. Belajar dulu deh dengan baik. Saya ketemu misalnya satu keluarga kaya raya luar biasa, suami sukses, istri sukses, anak lelakinya itu menjadi Jadi anak lelakinya menyedihkan sampai akhirnya 2 anaknya lelakinya itu meninggal. Karena penyakit. Dan baru kemudian si ibu merasa bersalah atas kehidupannya. Dan kemudian dia berhenti total dari pekerjaannya, kemudian dia meratapi hidupnya dan merasa betul dia bersalah dalam rangka membina keluarga. Itu kejadian. Dan nggak jauh-jauh kejadiannya, saya nggak usah sebut siapa ya dan di mana, nggak enak nanti ketahuan gitu ya. Tapi begitulah kejadiannya, bahwa yang namanya kekayaan hidup itu adalah salah satunya adalah
berkah dan nikmat kita sebagai manusia diciptakan sebagai manusia. Dan ketika kita sebut sebagai manusia, sesuai dengan identitasnya. Ya kalau identitasnya lelaki, jadi lelaki dong. Kalau identitasnya perempuan, jadi perempuan dong. Jangan digeser-geser. Enggak kok, Allah salah menciptakan manusia. Lah gimana logika? Iya, iya, iya. Tapi untuk ini Bang, ada kontradiksi ya, menyangkut LGBT dan juga melanjut kepada pergolakan dunia hari ini yang nyata-nyata seorang Putin itu mendenda ratusan juta rupiah bagi penyebar LGBT, juga mendeportasi warga negara yang notabene ini negara komunis dan sekarang sedang bertarung di Ukraina yang katanya mempunyai belasan atau puluhan laboratorium sebelumnya yang dibikin oleh Amerika. Ini berkecambuk di tengah utang Amerika yang membuncit, tapi perang terus disupport dari pergerakan yang ada ini. Macam mana ini yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat, bagian dari sebuah skenario kah perang ini atau ada apa di balik ini, Bang? Pertama, yang paling utama adalah beberapa negara non-NATO, tepatnya berlatar belakang Fakta Warsawa, dalam hal ini Uni Soviet yang pecah menjadi 14 negara dan tinggal Rusia, itu melihat NATO makin mengembangkan sayapnya kemana-mana. Ini keputusan 96-97 nih. Yang 96 itu di Toronto, di 97 itu di Georgia Atlanta. NATO mungkin, kalau kita bicara NATO kan Amerika kan? Iya dong, itu dinyatakan tegas oleh Donald Trump. Ketika Donald Trump marah-marah pada seluruh anggota NATO karena tidak memenuhi komitmen, memenuhi belanjanya sesuai dengan keputusan NATO gitu kan. Itu satu. Nah, Rusia merasa bahwa dia makin didesak dengan NATO. Sampai halamannya itu diambil dengan menempatkan rudal segala macam di kawasan itu. Rusia tersinggung. Rusia meminta agar NATO tidak terus-menerus meringsek dirinya, meringsek Rusia kayak gitu-gitu. Nah, itu asal muasalnya. Makanya perang Ukraina menghadapi Rusia pada akhirnya adalah perang NATO melawan Rusia. Itu satu. Tapi pada saat yang sama bisa kita lihat dalam perspektif agama. Agama bumi melawan agama samawi. Si Putin itu adalah Kristen Ortodok melawan agamanya Yahudi yang kemudian dia macam-macam, tapi termasuk juga agama Samawi yang ada di Vladimir, yang ada di Zelensky gitu. Nah, itu tapi kan itu strategi Yahudi. Yahudi kan mengadu domba agama Samawi, tapi pada saat yang sama juga mengadu agama Samawi dengan agama bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dari segi yang namanya warga negara. Di Rusia itu terdiri kan atas beberapa warga negara di dalamnya. Sementara kalau kita ngelihat bagaimana Ukraina, bisa kita lihat juga warga negara yang berbau, yang kental dengan agama-agama Samawi, yang Islam, yang Kristen Ortodok, itu kan menarik diri dari Zelensky, tidak mau masuk. Sementara di Rusia yang mendukung kebijakannya Putin dalam rangka memerangi Ukraina, justru agama-agama Samawi. Bisa kelihatan misalnya bagaimana Iran, bagaimana Turki ikut ngebantu bermain, tapi tidak dalam bentuk negara. Kalau Turki mendorong itu permainan, itu yang bisa ketiga yang kita lihat dari struktur itu. Yang keempat, pertarungannya adalah ini kan pertarungan soal pangan dan soal energi. Jadi ketika Rusia dan beberapa negara lain, misalnya termasuk Arab Saudi, termasuk beberapa negara di BRICS bergabung, maka persoalannya dunia akan betul-betul menghadapi krisis pangan dan energi. Jadi ini yang kemudian disebut oleh Emmanuel Macron bahwa kebijakan NATO memerangi Rusia itu adalah kebijakan blunder. Itu kalau kita ngelihat, tapi dia manut sekali sama Amerika berarti begitu kan, NATO ini berkorban. Mau tidak mau karena pemimpinnya adalah Amerika gitu kalau kita ngambil gitu. Nah, kalau kita ambil lagi lebih ke atas lagi, ini ketika Putin ngambil sikap itu bukti bahwa Putin bukan cuma sekedar melakukan peperangan militer. Putin bukan cuma sekedar melakukan peperangan terhadap yang namanya arogansi dan perilaku konyolnya NATO gitu ya, posisinya gitu. Tapi Putin juga melakukan perang peradaban.
dengan mengusir sejumlah LGBT dan menghukum sejumlah LGBT gitu. Karena dia sadar betul itu akan melemahkan gitu. Nah, sementara kalau kemarin di Amerika ada demonstrasi hak asasi manusia, soal LGBT, parade segala macam, itu kan pada saat yang sama di Boston gerejanya terbakar, kita melakukan perkawinan antar sesama homoseksual. Gerejanya terkena petir tuh langsung dan ambruk. Dan itu kemudian viral gitu. Di Boston itu gitu melihatnya. Jadi artinya ini memang kondisi akhir zaman. Nah, kalau di posisi akhir zaman ini kita tidak berpegang teguh pada ajaran Allah, saya selalu bilang di mana-mana, silakan menikmati ketersesatan. Silakan. Anda akan masuk dalam posisi nikmat tersesat gitu. Nikmat tersesat. Iya, luar biasa. Ya, gimana? Anda sudah terperangkap dalam posisi keuangan, Anda terperangkap dalam teknologi, Anda terperangkap dalam sistem ekonomi, Anda terperangkap dalam sistem sosial politik, Anda terperangkap dalam sistem hukum, Anda terperangkap dalam pergaulan internasional. Itu kan luar biasa namanya terhegemoninya. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kondisinya memang akan begitu terus sampai akhirnya manusia sedunia seakan tidak punya jalan keluar. Tapi justru di situ akan muncul yang namanya keputusan Allah tentang menghadapi posisi itu. Jadi kalau Elon Musk kemudian, saya tidak tahu berita mana yang benar, apakah New York Post atau New York Times atau sumber berita yang lain, karena FDA mengizinkan, bukan mengizinkan uji coba. Kalau di berita yang lain, karena saya menulisnya, FDA mengizinkan Elon Musk menanamkan chip di kepala setelah dia melakukan uji coba pada monyet. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari yang tadi saya bilang, Deutsche Telekom nya Jerman kerjasama dengan yang namanya Badan Kesehatan Dunia menerapkan dalam aplikasi Satu Sehat yang disebut dengan anak perusahaannya T-System, sehingga yang namanya seluruh manusia terkontrol. Dan kalau kemudian ketemu dengan yang namanya digital currency, sistem digital currency dengan quick response atau barcode, ya semua manusia terkontrol dalam perspektif kesehatan, dalam perspektif keuangan. Dan itu sebagian dari perang peradaban. Sehingga manusia tidak bisa lagi pegang duit tunai, uang tunai. Padahal dengan digital currency mereka bermaksud mendikte. Jadi pesan di balik digital currency, one word currency, saya ulang, one word currency, sesungguhnya mereka sedang mendikte. Karena penguasaan teknologi di tangan mereka gitu. Apakah ini dirasakan pula oleh Cina, ataukah Cina akan menjadi sebuah bagian dari globalisasi ini, atau memang ada dua kubu yang akan bergerak ke depan gitu, Bang Ihsan Nusi? Kalau melihat dari bagaimana Cina sangat sadar. Jadi ketika saya bikin analisis begini, salah satu analisisnya kenapa saya merujuk pada posisi penilaian pembobotan mata uang merujuk pada special drawing rights atau mata uang IMF gitu ya. Iya, yang 12% itu 13% itu naik ya. Cina sangat sadar bahwa ini bagian dari peperangan itu. Makanya nanti yang perang sesungguhnya bukan Cina, yang perang adalah Rusia terhadap Amerika, terhadap NATO, tetapi bukan di wilayah Ukraina. Tapi di wilayahnya dan di Syria. Nah, maka perlu kita ini juga pernah kita dialami. Akhirnya ke ujungnya ini ke Yerusalem akhirnya. Yerusalem, karena itu di Syria perangnya. Jadi kalau pakai hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah gitu ya, bagaimana sekarang Bashar Assad sedang bernegosiasi dengan Turki untuk berdamai. Dan Iran sedang membuat hipersonik, roket-roket barunya juga pengaruh juga. Iya, bersama dengan itu nanti. Dan Amerika tidak senang melihat itu, tapi Amerika terus mendorong pemberontaknya Bashar gitu ya, pemberontak ISIS, termasuk yang namanya ISIS-ISISnya itu. Dan pada saat yang sama si Rusianya juga ngebantu coba. Itu konfliknya akan tinggi. Dan pada saat itulah kemudian memang terjadi puncak keributan di situ. Itu kok pakai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi bukan ada di Ukraina, bukan ada di Selat Taiwan, bukan ada di Laut Cina Selatan. Posisi Cina gimana? Mau nggak mau ikutan, gitu. Mau nggak mau ikutan kayak gitu. Hari ini aja berita investasi di Saudi gila-gilaan Cina ini, bukan di IKN kan? Artinya sesungguhnya perangnya luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan begini ke pemirsa Rasil TV, pendengar radio Rasilaturahim dan teman-teman semua ikhwan dan akhwat yang sedang mendengar kajian ini gini ya.
saya ingin mengatakan begini, intensitas perang itu makin meningkat, intensitas buka makin meningkat, intensitas turbulensi makin meningkat. Soal utang 31,4 triliunnya Amerika yang kemudian akhirnya lolos. Pertanyaan besarnya, memang itu untuk rakyat Amerika? Kan jawabannya enggak. Iya, itu kan. Kan jawabannya enggak gitu loh. Pada saat yang sama mereka tidak mampu mengatasi secara real. Kebayang nggak sejak 2011, berarti sudah 12 tahun lebih, yang namanya tingkat ketimpangan tetap saja dalam kanker stadium 4 tidak bergeser. Lebih gede di Bahkan sana, yang terjadi itu nawisma. Dan itu mereka sudah 1 dekade loh mereka. 1 dekade lebih loh mereka mengidap penyakit itu yang mereka sadari. Itu kan, ya saya mundur ke belakang ke dalam pemikiran mereka sendiri deh gitu ya. Ini kan kalau saya mundur ke belakang, saya kebetulan sedang menulis bagaimana cerita tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sampai akhirnya berkali-kali Amerika gagal dalam membangun perekonomiannya yang kan ujung dari perekonomian adalah soal harkat martabat manusia. Bukan soal Anda kaya raya, bukan. Tapi bagaimana kebutuhan hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa publik, itu membuat manusia tentram damai. Tidak kemudian menjadi pengemis, tidak kemudian menjadi menurunkan harga dirinya. Nah, apakah orang kaya Amerika kemudian punya harga diri atas kekayaannya? Enggak juga tuh, dengan LGBT mereka sudah menurunkan harga dirinya gitu. Itu kan kegagalan harkat martabat manusia sesungguhnya. Gitu loh ngelihatnya. Gampangnya gitu kalau kita ngambilnya kayak gitu. Nah, kalau kita ngambilnya kayak begitu modelnya, maka sesungguhnya ada problematik besar dalam sistem perekonomian dunia. Itulah yang dilihat oleh BRICS, oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bersama yang namanya 4 negara lain, Arab Saudi, United Emirates Arab gitu ya. Beberapa negara yang sudah ikutan gitu. Kenapa Indonesia kok terlambat urusan ini ya, Bang? Baru tahu ya kalau biasanya begitu. Atau karena seorang menteri keuangan yang sudah hampir 10 tahun berkuasa ini menyebabkan jaringan itu tetap dipiara, atau apa yang terjadi sebenarnya? Kok 10 tahun? Dari 2010 dong. Oh gitu. Oh 10 dari 20 dari zaman SBY masih tahun lagi. Iya, jadi lanjut. Iya, udah lama. Jadi itu semuanya sebenarnya bukan soal menteri keuangannya yang berorientasi ke cara berpikir ke sana. Kalau saya dapetin dari cara berpikirnya para pemikir kritis di Brookings Institute gitu ya. Rujukan saya para pemikir kritis di Brookings Institute atau cara pemikir kritis di international di Institute for New Economic Thinking gitu ya. Kalau kita ngambil kayak gitu, itu akan kita bisa ngelihat kok. Orang-orang Indonesia yang berkiblat ke Amerika, dia di kelas mana tuh bisa ketahuan kok. Oh dia kelas 3, oh dia kelas 2 nih, gila. Dahsyat juga nih, dia bisa kelas 2. Saya bisa kesimpulin kayak gitu. Nah, repotnya itu bukan hanya soal Sri Mulyani. Banyak kalangan memang berkiblatnya ke sana karena merasa Amerika adalah kiblat sukses dalam kehidupan di dunia. Itu kan masalah. Jadi ukuran kiblat sukses dalam kehidupan dunia itu diambil adalah New York, Washington, Boston, Princeton, macam-macam lah gitu. Karena memang punya universitas terbaik, MIT, Harvard, Princeton, Yale dan macam-macam gitu. Oke. Dari saya memang menelusuri begini, Aisyah Talib. Jujur, saya dalam posisi penelitian. Sesungguhnya sejak yang namanya Turki Utsmaniyah ambruk per 3 Maret 1924. Yang asal muasalnya adalah Perang Dunia Pertama pada 1914. Pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya kata kuncinya? Saya dapetin 2. Yang pertama adalah memang mereka menggunakan perekonomian untuk, bahasa sederhana, saya singkatin aja. Memang 3G akhirnya, 3G. G pertama adalah gold. Kata kuncinya mereka seolah-olah berdagang. Gold itu bukan cari emas, tapi dalam mereka berdagang. Tapi G berikutnya adalah mereka glory. G berikutnya adalah gospel. Tapi tidak sungguh-sungguh gospel sesungguhnya gitu. Apalagi saya telusuri dengan kata-kata greenback ketika yang namanya pemerintah federal harus mengatasi perang saudara. Butuh uang. Sama seperti kemarin Inggris harus memerangi negara lain dan itu butuh uang. Disitulah permainan asal muasal. Jadi teknologi dengan uang itu selalu nempel. Teknologi dengan uang ya, dengan mata uang.
dengan mata uang. Ya, makanya kemudian saya menulis betapa pentingnya pemahaman tentang dinar dan dirham. Itu tadi makanya kemudian saya kutip bagaimana cerita Nabi Musa tentang dirham, bagaimana cerita tentang dinar pada Nabi Yusuf, dan seterusnya pada era Rasulullah sampai kemudian ditegakkan di Abu Bakar dan di Utsman bin Affan dan berlanjut sampai kemudian kejatuhan di Turki Utsmaniyah. Itu semuanya dalam perspektif mata uang itu. Yang saya bilang 7I itu gitu loh. Mata uang itulah pintu masuk untuk 7I, untuk invasi, untuk intervensi, untuk infiltrasi, untuk interferensi, untuk indoktrinasi, untuk yang namanya menakut-nakuti dan kemudian kena inflasi. Sama seperti Syria. Syria kan pertama kali dikenai dengan Arab Spring. Dengan bahasa demokratisasi dan kemudian terkena inflasi sampai akhirnya marah gitu loh. Dan itu yang dimainkan juga di Turki, tapi nampaknya kurang berhasil dengan inflasi lebih dari 50% gitu. Saya pernah menyampaikan ketika Turki diserang liranya yang jatuhnya nggak karu-karuan di radio silaturahim ini. Saya menyebut karena Turki masih membenarkan perdagangan bebas. Turki masih membenarkan korporasinya utang dalam bentuk US dollar. Pintu masuk itulah yang membuat Turki jatuh. Walaupun kemudian disebut juga salah satu penyebabnya karena kebanyakan pengungsi dari Syria. Kemudian Turki merasa penting mengatasi pengungsi dari Syria itu diatasi karena jumlahnya katanya sampai 3 juta lebih. Saya urut. Jadi salah satu bentuk kajian saya dari peperangan peradaban ini adalah masuk ke dalam yang namanya kemana nih Syria sesungguhnya, karena hadisnya ngomong gitu. Jadi kita gunakan kacamata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah untuk menganalisis peta dunia. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya dapat tuh. Oh iya ya, bener nih. Bener nih. Jadi betul-betul menggunakan ayat dan hadis untuk meneropong dunia itu cerah luar biasa, Akhi Santale. Saya ulang, menggunakan Al-Quran dan hadis untuk meneropong dunia itu cerah luar biasa. Masya Allah. Sebagai penutup bincang kita pagi ini, apa yang mesti diingatkan untuk pendengar radio silaturahim? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Jangan menjadi bagian masyarakat kebanyakan yang menikmati ketersesatan. Rasul mengingatkan, peganglah Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran menyatakan, memang kamu sedikit kok, nggak apa-apa, tapi kamu harus tetap berkualitas. Ya tadi akhir zaman memang memegang dinul Islam itu seperti memegang bara. Tapi ada tetapinya, ibarat itu penuh dengan keimanan. Nggak mungkin dia panas seperti Ibrahim dibakar. Mana ada panasnya? Nggak ada lah. Kalau keimanan kita itu kokoh gitu loh. Jadi harus dipahami gitu. Bagaimana kenikmatan beriman itu. Halo? Anda tidak akan pernah kemudian punya rasa sedih. Anda tidak akan pernah punya rasa takut. Karena Anda betul-betul bersama Allah. Allah betul-betul bersama Anda. Dan itu ditegakkan. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.